Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Novita Banfatin. Saya adalah seorang guru yang ada di SD Impres Bapang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4E1241541. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya melaksanakan perekaman video pembelajaran di kelas 4 fase B tentang perubahan wujud benda. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya pada hari ini akan ke depan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Siap. Tepuk tangan dulu untuk kekaryawan. Untuk meningkatkan budaya nasionalisme, kita perlu menyanyikan satu lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa bersama. Terima kasih untuk Kakak Catherine. Silakan duduk. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, terlebih dahulu kita menyepakati kelas. Menurut Real, jangan membuang sampah di dalam kelas. Siapa lagi? Jangan ribut di dalam kelas. Menurut Nera, jangan ribut di dalam kelas. Siapa lagi yang nambah? Oke, Adrian? Jangan mengganggu teman lagi belajar. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Real. Berbagai wujud benda. Berbagai wujud benda. Berbagai wujud benda ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Itu pembelajaran kita minggu lalu tentang berbagai wujud benda. Baik, kita memulai dengan pembelajaran. Ibu memberikan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan energi panas dan dingin terhadap perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan wujud benda karena perubahan energi panas dan dingin dengan tepat. Perhatikan, ini apa? Es batu. Es batu ini ketika kita menyimpan di tempat terbuka atau wadah yang terbuka, apa yang terjadi? Yang terjadi. Apa? Yang terjadi. Dia akan mencair. Itu
benda. Perubahan wujud benda ini ada berapa? Kalian lihat. Ada berapa? Yang pertama mencair, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, mengkristal. Nah, perubahan wujud benda ini ada 6. Ibu ulang sekali lagi. Yang pertama, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuri, dan mengkristal. Yang pertama gambar apa? Siapa yang tahu? Gambar apa? Lilin itu pada awal mulanya padat. Ketika dia mencair, kita bakar. Kena api yang sangat panas sehingga dia mencair. Itu salah satu contoh perubahan benda padat menjadi cair. Dinamakan, siapa yang tahu? Apa? Mencair. Kalian perhatikan gambar kedua. Gambar kedua apa? Gambar apa? Gambar gambar es krim. Siapa yang suka makan es krim? Angkat tangan tinggi. Berarti semua suka makan es krim toh? Es krim itu jualnya di mana? Di pasar, di mana lagi? Di jalanan. Itu esnya pada awal mulanya es itu padat. Kemudian ketika dia kena panas atau dingin, kena panas berarti dia akan mencair. Itu salah satu perubahan benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Coba lihat gambar yang ketiga, gambar apa? Es batu. Apa? Es batu. Es batu. Es batu itu ketika kita menyimpan di tempat yang terbuka, itu dia akan apa? Cair. Pada awal mulanya es batu itu akan ada es batu itu pada mulanya benda apa? Ketika kita menyimpan di tempat yang terbuka, dia akan mencair. Itu contoh perubahan benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Yang kedua, membeku. Apakah kalian pernah menyimpan air dalam plastik lemari? Pernah tidak? Nah, kamu perhatikan gambar yang ada di slide itu gambar apa? Gambar apa, Del? Gambar puding. Nah, pada awalnya puding itu dia akan mencair. Ketika kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian kita masukkan ke dalam es yang sangat dingin, dia akan apa? Membeku. Itu salah satu proses perubahan benda cair menjadi padat dinamakan membeku. Menguap. Apakah kalian di rumah pernah masak air panas? Pernah. Air ke dalam panci, kemudian ditekan ke api. Setelah itu kamu menjaga hingga air itu panas hingga mendidih. Air itu panas sampai mendidih itu karena apa? Kenapa apa? Panas api. Wujud benda cair menjadi gas dinamakan menguap. Perhatikan slide berikutnya. Mengembun. Apa kalian pernah minum teh hangat? Pernah tidak? Kalian minum teh hangat kan ada tutupan. Ketika kamu tutup dan kalian lama-kelamaan akan buka, apa yang kalian lihat? Menurut real ada bintik-bintik air. Nah, itu contoh mengembun. Coba kalian perhatikan gambar nomor 1. Gelas yang terisi air, dan air itu mengalami bintik-bintik air, itu disebut dengan mengembun. Itu salah satu contoh perubahan benda gas menjadi cair dinamakan mengembun. Coba kamu perhatikan gambar apa? Orang lagi memasak Garam di mana? di laut. Di laut. Itu siapa yang sudah pernah ke laut? Angkat tangan. Di sana kalian lihat ada orang memasak garam? Ada. Apa? Ada. Nah, itu salah satu contoh perubahan benda gas menjadi padat dinamakan
energi apa? Energi panas dan energi dingin. Nah, perubahan wujud benda ada berapa tadi? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Baik, sudah paham semuanya? Sudah paham ketika kita buat kelompok. Di situ nanti ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian amati LKPD-nya, kalian baca apa-apa yang dibutuhkan, apakah ada alat tidak. Karena ada penilaian sikap di mana kalian kerjasama tidak di dalam kelompok, kalian kreatif tidak dalam kelompok. Itu penilaian keterampilan. Ada alat-alatnya tidak. Kemudian kalian buat kelompok tidak. Setelah kalian buat kelompok, apakah kamu presentasi tidak? Nah, itu penilaian keterampilan. Baik, ibu bagikan. Sebelum ibu bagikan ini, kalian bentuk kelompok dulu. Ibu bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ibu bagikan LKPD-nya, nanti baca. Dari kelompok 1 maju untuk ambil bahan-bahannya, alat-alatnya. Kelompok 2, sini saya minta satu orang nyapa. Lilin. Kelompok 3, ketika kalian menemukan kendala boleh bertanya. Dengar, boleh bertanya. Kamu perhatikan kelompok 1, kamu perhatikan apa yang terjadi sehingga lilin ini bisa mencair. Kamu perhatikan. Kamu catatkan nama kelompoknya. Terus nama-namanya, alat-alatnya apa? Lalu baca bukunya yang lama, kemudian tulis di LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Apa? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, waktunya presentasi. Saya minta kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Nama kelompok hari ini. Anggota kelompok Real Adrian Al-Serentika. Praktek perubahan wujud lilin yang dipengaruhi energi panas. Alat dan bahan yang dibutuhkan lilin dan korek api. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, kita siapkan lilin dan korek api. Lalu kita membakar lilin tersebut. Setelah itu, kita hanya menunggu sampai dia mencair. Bahan percobaan: lilin dan korek api. Wujud benda mula-mula pada pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi mencair. Nama perubahan wujud benda mencair. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak ada. Paham semua? Paham. Sudah mengerti tentang presentasi kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok 3, anggota
baik, dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada tanggapan terhadap kelompok 2? Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 mewakili. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 2. Anggota kelompok Elvan Beatrice Nera. Praktek perubahan wujud lilin yang dipengaruhi energi panas. Alat tambahan yang dibutuhkan: es batu, gelas. Langkah-langkah kerja: es masukkan ke dalam gelas, kemudian ditutup. Es itu lama-kelamaan dia akan menyusut. Tabel hasil pengaman. Tahan percobaan. Es, gelas, tutupan gelas, daun teh. Wujud dengan mula-mula kadar. Pengaruh energi dingin. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi gas. Nama perubahan wujud benda mimikri. Oke, baik, dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada tanggapan untuk kelompok 3? Sudah paham? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari kelompok 1 dapat poin B. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 dapat poin B. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3 dapat poin B juga. Tepuk tangan dulu. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu simpulkan lagi bahwa benda dapat berubah wujud itu dipengaruhi energi apa? Energi panas dan energi dingin. Nah, perubahan wujud benda itu ada berapa tadi? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Kalian sudah mengerti? Kalau kalian sudah mengerti semuanya, Ibu bagikan lembar evaluasi, kalian kerjakan. Kerja masing-masing. Dengar? Waktunya 5 menit. Langsung lingkarnya di lembar evaluasi.
Tulis nama, kemudian lingkar, kemudian jawab pertanyaan yang ada di lembar evaluasi. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai dikumpulkan.
sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpul masing-masing. Kumpul sudah ke sini, kumpul masing-masing. Lembaran evaluasi. Kemudian Ibu mau menyampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang gaya. Pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Minggu depan kita belajar tentang gaya, yang dimana gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Ibu ulangi, minggu depan kita belajar tentang gaya, yang dimana gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Contohnya gaya apa? Gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, dan masih banyak gaya yang kita akan pelajari minggu depan. Apakah kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran, perasaan kalian bagaimana? Senang. Apa? Senang. Apakah kalian mau tidak pembelajaran kita ke depan seperti hari ini? Mau. Mau tidak? Mau. Senang tidak pembelajaran? Tepuk tangan dulu kita. Baik, sebelum kita berdoa menutupi pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri.